Merakit PC umumnya orang akan bilang itu gampang sekali, tinggal pasang, atau kedua ikut aja yang ada di YouTube. Tetapi pada kenyataannya di komunitas, setelah sudah menonton YouTube, setelah menganggap ini semua gampang, ujung-ujungnya satu, tidak menyala, kedua, tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, dan paling sering tidak menyala. Paling sering ini nomor satu, tidak menyala. Jadi di video ini, saya hanya ingin berbagi hal-hal sederhana saja. Apakah merakit PC di tahun 2025 yang baru ini nanti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Atau pada prinsipnya itu masih sama? Pertama, saya ingin tidak mengikutsertakan faktor eksternal. Faktor eksternal di sini pertama adalah kondisi listrik di tempat kalian atau di rumah kalian atau di tempat kalian mau memasang komputer atau merakit PC tersebut. Ini di luar kekuasaannya kita. Tapi tetap pastikan listriknya normal, tegangannya sesuai toleransi PLN misalnya, kemudian tidak fluktuasi, ya ini silahkan dicek lah. Banyak informasi tentang bagaimana mencek tegangan listrik dan saya tidak mau membahas ini karena ini akan panjang. Kita anggap itu satu hal yang sudah normal fix. Kedua, ketika pertama sekali merakit, biasanya perhatikan di dalam casing yang kalian pilih. Casing itu apakah di dalamnya itu benar-benar tidak ada lagi partikel-partikel, terutama partikel logam yang bisa menyebabkan hubungan singkat. Biasanya ini pertama karena efek dari saat pembuatan di pabrik sehingga kadang-kadang ada remah-remah atau sisa-sisa partikel-partikel logam yang tersisa di dalam casing. Jadi ini pastikan dibersihkan aja dulu. Dibersihkan menggunakan lap pembersih atau tisu juga boleh untuk memastikan bahwa tidak ada lagi itu yang namanya partikel-partikel logam karena ini sangat berbahaya. Kedua, di motherboard itu sudah ditetapkan lingkaran yang menjadi tempat kita untuk memasangkan stand off yang dari casing ke bagian motherboard. Selalu pastikan lingkaran ini masih dalam cakupan si stand off. Demikian juga bautnya. Baut yang akan kita pasangkan, mur atau baut yang kita pasangkan, itu juga berada dalam lingkaran tersebut. Jika kalian ragu, kamu bisa menggunakan isolator. Isolator yang sederhana itu adalah menggunakan apa? Electrical tape. Jadi electrical tape-nya tempel aja di atas stand off itu. Nanti baru dipasang, ketika sudah dipasang motherboard, kita akan mengencangkan baut atau murnya tadi menggunakan obeng dan isolator itu akan menjadi pembatas sehingga tidak terjadi hubungan singkat listrik. Tentunya setelah kita sudah melakukan itu, kita harus memastikan bahwa seluruh kabel dari power supply itu sesuai dengan peruntukannya. Yang paling sering menjadi masalah adalah masalah kabel power untuk CPU yang 8 pin atau 4+4 pin yang sering tertukar dengan kabel untuk GPU atau PC Express 6+2 pin. Karena 6+2 itu 8, 4+4 juga sama-sama 8. Ini sangat perlu diperhatikan. Untuk beberapa kasus, ya sistemnya akan shutdown ketika itu nggak benar. Dengan catatan, power supply itu memiliki protect ketika dia mendeteksi bahwa ini tidak benar. Tetapi ini juga bisa menyebabkan hal yang paling fatal yang bisa merusak si motherboard ketika proteksi ini tidak ada di power supply-nya. Jadi ketika tertukar, dihidupkan, ya itu bisa fatal sekali, bisa mengalami kerusakan total. Dan saya pribadi pernah mengalaminya pada seorang customer yang datang membawa kondisi di mana kabel power supply itu sudah terbakar karena kesalahan atau pemaksaan pemasangan antara CPU power dengan PC Express power. Berikutnya, ketika kita memasangkan motherboard ke dalam casing, sering sekali pastilah kita pasti menggunakan obeng. Dan ya, berdasarkan teknik yang kita pakai, kadang-kadang obeng itu meleset di atas bautnya. Ketika meleset, ini sering sekali mengenai komponen yang kecil-kecil yang ada di motherboard. Jika komponennya itu bukan sebuah komponen yang mengalirkan arus atau menghambat arus, ada dua ya, dia bisa jadi resistor atau kapasitor atau surface mount device juga bisa ya. Kalau dia tidak vital, ya sistem masih bisa berjalan. Atau saat itu jalur tersebut yang tergores atau komponen kecil yang lepas tersebut tidak kita manfaatkan.
Tetapi ketika kita manfaatkan, misalnya ada jalur di bagian PCI Express yang tanpa kita sengaja terkena goresan objek yang kita pakai. Saat itu kita tidak menggunakan VGA, kita masih menggunakan eGPU misalnya, eGPU, dan berjalan dengan normal motherboardnya. Tetapi sewaktu-waktu kita ingin upgrade VGA-nya, kita beli VGA, kita ada uang untuk beli VGA, kita pasang VGA-nya, tiba-tiba tidak tampil. Dan biasa yang disalahkan di situ VGA-nya bermasalah. Bisa jadi ada komponen yang tidak terdeteksi atau kita tidak tahu saat pertama sekali kita merakit PC ini, komponennya itu lepas akibat benturan dengan objek yang kita pakai. Pemasangan memori itu kelihatan sangat simpel sekali ya, sederhana. Kadang-kadang orang bilang, anak SD aja juga bisa memasang. Tapi sebenarnya kadang-kadang karena kita merasa itu hal yang remeh, banyak hal yang kita lupakan. Contohnya saja ketika memasangkan memori, dia belum inline atau belum align dengan bagian slot penguncinya. Ketika kita paksakan, ada golden pin yang ada di memori tersebut yang bergesek sehingga mengalami cacat. Cacatnya itu bisa berupa garis halus saja. Itu bisa menyebabkan tegangan yang harusnya disuplai oleh slot yang ada di motherboard itu tidak diterima oleh si memori. Lagi-lagi kita biasa akan menyalahkan kalau tidak memorinya, ya slot memori yang ada di motherboard. Untuk memori lagi, kadang-kadang kita menemukan memori ketika kita beli, golden pin-nya ini kenapa agak sedikit hitam? Bagi saya itu normal. Karena dia akan mengalami proses oksidasi ketika disimpan misalnya, ya. Dan perlu diingat, semua memori sebelum di shipment itu selalu diuji secara manual oleh vendornya. Artinya, ini memori pernah terpasang di slot dan kemudian mereka bersihkan kembali. Setelah shipment segala macam akan ada proses oksidasi yang tetap berlangsung. Nah, ketika ada seperti flek hitam itu bisa kita bersihkan dengan menggunakan penghapus. Dan banyak sekali di community pakai penghapus saja. Tapi hati-hati, kadang-kadang saking bersemangatnya kita untuk membersihkan bagian golden finger ini yang ada di memori, saking bersemangatnya supaya ini cepat bersih, tahu-tahu ada satu komponen kecil yang ada di sebelah golden finger yang terlepas akibat terkena tekanan atau gesekan dari penghapus yang kita pakai. Dan ini bisa menyebabkan memori tidak terdeteksi atau memori tidak bisa berjalan dengan normal. Soket prosesor. Soket prosesor ini selalu menjadi masalah. Baik itu yang LGA, di mana pinnya ada di motherboard, atau yang masih konvensional, di mana pinnya ada di prosesor. Keduanya sama aja sih, meskipun perdebatan soal pin yang ideal itu di mana. Karena kembali lagi ke kita ketika memasangnya. Kalau yang LGA yang ada di motherboard, itu sebenarnya secara teknikal itu jauh lebih sulit untuk di-repair. Karena ketika ada pin yang patah, itu satu soketnya harus biasanya diganti. Kalau patahnya itu berakibat pada tidak menyalanya atau tidak berfungsinya PC. Demikian juga ketika di prosesor. Hanya di prosesor ini kita masih bisa kontrol. Maksudnya itu lebih easy untuk meluruskannya. Misalnya kalau ada yang bengkok itu masih bisa gitu. Tapi kalau yang ada di soket sangat tricky sekali. Karena lebih banyak jumlah pinnya dan posisi pinnya tidak tegak lurus, tidak seperti yang ada di prosesor. Posisi pinnya ada derajat kemiringannya yang harus seragam. Ketika memasang prosesor, selalu pastikan bahwa prosesor itu sudah masuk ke dalam frame dari soket. Jadi kadang-kadang perlu kita goyangkan sedikit. Meskipun di dalam manual letakkan kemudian kunci. Kadang-kadang ketika kita letakkan sepersekian mili meleset dari frame plastik yang ada di soket dan ketika kita kunci dia akan menekan sehingga pin-pin tadi tidak kontak sempurna dengan bagian pad yang ada di prosesor. Kalau prosesornya ini konteksnya pinnya ada di dalam di motherboard ya, di soket di motherboard bukan di prosesor. Ini yang sering terjadi dan ini bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada soket. Ya kalau misalign yang terjadi itu antara pin di motherboard dengan pad, ini bisa menyebabkan arus yang tidak seharusnya diterima oleh prosesor, yang menyebabkan prosesor itu bisa terbakar dan rusak permanen. Selanjutnya ketika memasang cooling, saya selalu menganjurkan, dan bukan menganjurkan, ini secara teori dan terbukti, kalau kita mau memounting sebuah cooler, baik itu yang pakai backplate ataupun yang tidak,
selalu coba melakukannya dengan posisi diagonal. Kecuali yang pakai pengait seperti di AM4 atau AM5, ada beberapa cooler yang masih menggunakan tuas pengait. Tapi kalau yang memiliki 4 titik mounting untuk memounting coolernya, selalu pastikan untuk memasangnya secara diagonal agar rata. Dan jangan langsung mengencangkan di satu sisi. Kencangkan sedikit, pindah ke diagonal yang berseberangan diagonal, sedikit demi sedikit sampai semuanya itu bisa turun dengan rata. Jadi jangan langsung mengencangkan. Di dalam motherboard kita menemukan banyak sekali slot ekspansi. Ada NVMe yang mungkin untuk high end itu lebih dari 1, ada 2, 3, bahkan ada yang sampai 5 slot NVMe-nya. Lalu juga disertai dengan port SATA untuk hard disk atau SSD yang masih menggunakan interface SATA. Selalu perhatikan manual book mana atau mana konfigurasi agar kita tidak salah. Misalnya ada NVMe yang tidak akan berfungsi, misalnya port 2-nya tidak bisa akan berfungsi jika kita memasang sebuah device hard disk misalnya atau SSD SATA di port SATA kedua dan keempat. Ya, ini harus diperhatikan karena umumnya itu semua punya limitasi. Limitasi bisa terjadi pada jumlah PCIe LAN yang dimiliki oleh chipset atau PCIe LAN yang dimiliki oleh si prosesor. Berbicara soal NVMe, sekarang ini banyak atau hampir semua motherboard melengkapi motherboardnya dengan heatsink agar mendinginkan NVMe di bawahnya. Ini dulu awal-awal ketika ada nggak ada ini. Dan karena semakin banyak orang yang merasa ini masangnya gimana, dibuatlah solusi memasang NVMe tanpa harus menggunakan obeng misalnya, tidak perlu ada baut misalnya, memudahkan. Tapi ingat, kalian membayar lebih untuk ini. Untuk kesederhanaan, menyederhanakan perakitan, kita membayar lebih. Perhatikan motherboard yang ada di level bawahnya, yang masih belum menggunakan, ya nggak bisa dikatakan teknologi sih, kemudahan saya bilangnya. Kemudahan memasang VGA, kemudahan memasang NVMe, ya. Itu akan lebih murah dibandingkan dengan motherboard yang memiliki fitur ini. Menghilangkan banyaknya mur baut yang harus digunakan ketika memasang NVMe itu juga berdampak baik. Karena kadang-kadang ada baut yang terlepas tanpa sengaja, dan ketika dalam kondisi PC ini hidup, ini bisa menyebabkan hubungan singkat karena baut itu bahannya logam. Dan ketika bersentuhan dengan bagian dari motherboard yang terbuka, itu bisa menyebabkan hubungan singkat dan terjadi kerusakan yang permanen di motherboard kita. Jadi it's a good thing, tapi kita harus membayar lebih. Masalah klasik yang terjadi bertahun-tahun antara RGB dan ARGB. Ini saya harus ulangi lagi karena masih banyak problem ini terjadi. Jadi bagi kalian yang ingin newbie yang mau belajar, ya tolong perhatikan dengan seksama bentuk dari pin RGB dan ARGB itu berbeda. ARGB itu 5 volt dengan 3 pin. Sedangkan RGB itu 12 volt dengan 4 pin. Jadi 3 dengan 4 ini sudah berbeda gitu. Belum lagi bagian atau bentuk pin yang 3 itu ada jarak 1. Sehingga harusnya kita tidak bisa memaksa sebuah header RGB itu dipasang di ARGB. Dan kalau ini terjadi dan ketika sistem dihidupkan, ada 2 yang bisa terjadi. 1, kabel ARGB-nya itu yang terbakar. Kedua, controller ARGB yang ada di motherboard itu juga bisa rusak permanen. Which is itu bisa menyebabkan motherboard tidak bisa berfungsi dengan normal. Terakhir, casing itu memegang peranan penting juga agar tidak terjadi faulty ketika kita mau merakit. Di website casing, semoga ada websitenya ya, casing yang kalian pilih ya, itu harusnya ada penjelasan-penjelasan mengenai berapa tinggi heatsink yang bisa dia dukung untuk prosesor, berapa panjang kartu grafis yang bisa dia pakai, ya, yang bisa dipasang, dan apa dimensi motherboard yang dia dukung, misalnya mini ITX, micro ATX, ATX atau extended ATX. Ini menjadi guideline ketika kita mau merakit. Yang sering terjadi karena melihat casing ini, waduh ini sangat estetik sekali, sehingga melupakan hal yang penting. Casing ini bisa masuk nggak di VGA yang akan kamu beli? Dan di website VGA misalnya, itu ada dimensi panjang, tinggi, dan lebar.
Manfaatkan informasi ini untuk memastikan casing yang kalian beli itu bisa dimasuk atau kompatibel dengan VGA, atau heatsink yang kalian beli itu kompatibel dengan casing yang akan kalian pakai. Ini juga akan menghindarkan kesalahan yang terjadi. Kadang-kadang karena tidak muat dipaksakan. Ketika dipaksakan itu bisa membuat ada beberapa komponen yang harusnya tadi itu tidak apa-apa menjadi apa-apa karena ya namanya dipaksakan, dan itu bisa membuat apa yang kita rencanakan dari awal itu menjadi berantakan. Kalian newbie, pertama sekali ingin menggunakan PC. Banyak baca informasi yang benar dan logik. Kalau kalian ragu, di setiap website, ini saya kembali lagi pada brand-brand yang memiliki website. Ada buku manualnya. Sebelum kalian beli, downloadlah buku manualnya, baca dengan seksama, agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga nanti ketika barang-barang itu sudah terkumpul, kalian sudah tahu gambaran, big picture-nya ini seperti ini, gitu. Berdasarkan dari data manual book yang kalian sudah baca atau download di website masing-masing peripheral yang kalian mau rakit tadi. Kalau merasa itu takes time, ya udah bayar orang lain yang lebih expert.